Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar keuangan internasional. Perkenalkan, nama saya Aditya Reo, NRP saya 130119051. Yang pertama kita akan membahas eh, penting apa pasar keuangan internasional dan tujuannya. Pasar keuangan internasional adalah sistem yang mengalokasikan sumber daya keuangan dalam bentuk hutang dan ekuitas sesuai dengan penggunaannya. Yang paling efisien tujuannya utama adalah untuk menyediakan mekanisme bagi mereka yang ingin meminjam atau menginvestasikan uang dapat melakukannya secara efisien. Individu, perusahaan, pemerintah, reksadana, dan pensiun, dan semua jenis organisasi nirlaba berpartisipasi dalam pasar keuangan. Dua macam pasar internasional apa saja, yaitu obligasi dan ekuitas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional terdiri dari semua obligasi yang dijual oleh perusahaan penerbit, pemerintah, atau Sebelum kita memasuki ke bagian selanjutnya, kita perlu ketahui dulu definisi dari foreign exchange market. Nah, definisi dari foreign exchange market ini adalah pasar tempat di mana mata uang itu dijual dan dibeli dengan harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai exchange rate. Nah, ini adalah nilai pada suatu mata uang ditukar dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari the foreign exchange market. Nah, pasar valuta asing ini sebenarnya bukan sumber keuangan perusahaan, namun sebaliknya itu hanya memfasilitasi kegiatan keuangan perusahaan dan transaksi internasional. Investor ini menggunakan valuta asing kebanyakan dengan 4 fungsi. 4 alasan utama, yaitu yang pertama, currency conversion. Nah, perusahaan ini menggunakan pasar valuta asing untuk mengonversi satu mata uang ke mata uang yang lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan Malaysia menjual sejumlah komputer ke pelanggan di Prancis. Pelanggan Prancis ini ingin membayar komputernya dengan euro, yaitu mata uang Uni Eropa. Sedangkan perusahaan Malaysia ingin mendapatkannya secara ringgit. Nah, gimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Mereka akan beralih ke bank yang akan menukarkan mata uang mereka. Perusahaan juga harus mengonversi mata uang lokal ketika mereka melakukan investasi langsung. Yang kedua adalah currency hedging. Nah, currency hedging ini merupakan praktek mengasuransikan potensi kerugian yang diakibatkan perubahan nilai tukar yang merugikan. Perusahaan internasional ini biasanya menggunakan lindung nilai untuk salah satu dari 2 tujuan. Yang pertama, mengurangi risiko yang terkait dengan transfer dana internasional. Dan yang kedua, untuk melindungi diri dalam transaksi kredit yang terdapat jeda waktu antara penagihan dan menerima pembayaran. Yang ketiga adalah currency arbitrage. Nah, pembelian dan penjual seketika mata uang di pasar yang berbeda untuk keuntungan. Arbitrase mata uang adalah pembelian dan penjualan seketika dari mata uang yang di pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan, seorang pedagang mata uang di New York memperhatikan hal itu, nilai euro Uni Eropa itu lebih rendah di Tokyo daripada di New York. Nah, pedagang dapat membeli euro di Tokyo dan menjualnya di New York untuk mendapatkan untung dari selisihnya itu. Yang terakhir adalah currency speculation. Nah, spekulasi mata uang ini adalah pembelian atau penjualan mata uang dengan harapan bahwa nilainya itu akan berubah dan menghasilkan keuntungan pastinya. Pergeseran nilai mungkin saja diperkirakan terjadi secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang lebih lama. Pedagang valuta asing mungkin bertaruh bahwa harga mata uang itu akan naik atau turun di masa depan. Bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai currency quotes and rates. Karena pentingnya valuta asing untuk perdagangan dan investasi, pelaku bisnis harus memahami bagaimana mata uang itu dikuotasi di pasar valuta asing. Manajer itu harus tahu bagaimana instrumen keuangan apa saja yang tersedia untuk membantu mereka untuk melindungi keuntungan yang diperoleh dari aktivitas internasional tersebut. Dan mereka tuh harus sadar adanya batasan-batasan pemerintah yang diberlakukan di tiap negara yang berbeda, yang memungkinkan sekali untuk diberlakukan konvertibilitas mata uang. Dan tentunya harus tahu bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut. Yang bagian pertama kita akan membahas adalah quoting currency. Perlu diketahui dulu
mengenai definisi dari quoted currency, yaitu pembelian dalam kutipan nilai tukar atau mata uang dengan mata uang lain yang dibeli. Yang kedua mengenai base currency, penyebut dalam kutipan nilai tukar atau mata uang yang akan dibeli dengan mata uang lain. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah direct and indirect rate quotes, dan yang kedua adalah cross rates. Nah, yang direct dan indirect rate quotes ini didapat dengan rumus 1 per indirect quote. Dan sebaliknya, indirect quote sama dengan 1 per direct quote. Yang kedua adalah cross rates. Nah, cross rates ini adalah nilai tukar yang dihitung menggunakan dua nilai tukar lainnya. Kurs silang antara dua mata uang dapat dihitung menggunakan kedua mata uang tidak langsung atau nilai tukar langsung dengan mata uang yang ketiga. Selanjutnya ada mengenai spot rates. Nah, semua nilai tukar yang telah didiskusikan sejauh ini disebut nilai tukar yang mensyaratkan pengiriman mata uang yang diperdagangkan dalam 2 hari kerja. Nah, pertukaran kedua mata uang tersebut dikatakan terjadi di tempat, dan pasar spot adalah pasar untuk transaksi mata uang dengan kurs spot. Pasar spot membantu perusahaan dalam melakukan salah satu dari 3 fungsi. Yang pertama, mengonversi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dari luar negeri ke dalam mata uang negara asalnya. Yang kedua, mengonversi dana ke dalam mata uang pemasok internasional. Yang ketiga, mengonversi dana ke dalam mata uang negara tempat mereka ingin berinvestasi. Selanjutnya adalah mengenai forward rates. Nah, ketika sebuah perusahaan tuh mengetahui bahwa ia akan membutuhkan sejumlah mata uang asing tentunya di masa yang akan mendatang, itu dapat menukar mata uang menggunakan kurs depan. Nilai tukar di mana kedua belah pihak itu setuju untuk menukarkan mata uang tersebut pada tanggal tersebut di masa depan. Tarif berjangka mewakili ekspektasi pedagang mata uang dan banker terkait nilai spot mata uang di masa depan. Nah, kegiatan ini dilakukan disebut juga di pasar berjangka. Pasar berjangka adalah pasar untuk transaksi mata uang dengan kurs yang berjangka. Selanjutnya mengenai swaps, option, dan futures. Yang pertama adalah currency swaps. Swap mata uang ini adalah pembelian dan penjualan asing secara bersamaan ditukar untuk 2 tanggal yang berbeda. Pertukaran mata uang merupakan komponen yang semakin penting dalam pasar valuta asing. Misalnya, pembuat mobil Swedia mengimpor suku cadang dari anak perusahaan di Turki. Perusahaan Swedia itu harus membayar anak perusahaan Turki dalam lira Turki untuk bagian saat dikirim hari ini. Perusahaan juga mengharapkan untuk menerima lira Turki sebesar mobil yang dijual di Turki dalam 90 hari. Nah, perusahaan Swedia akan menukarkan kroner dengan lira di pasar spot hari ini untuk membayarkan anak perusahaannya. Pada saat yang sama, ia menyetujui kontrak yang berjangka untuk menjual lira Turki dalam 90 hari dengan kurs forward 90 hari yang dikutip untuk lira. Dengan cara ini, perusahaan Swedia menggunakan swap untuk mengurangi risiko nilai tukarnya dan mengunci dalam nilai tukar masa depan. Dalam pengertian ini, kita dapat menganggap pertukaran mata uang sebagai sesuatu yang lebih kompleks dari kontrak forward. Selanjutnya adalah currency options. Ingatlah bahwa setelah dimasukkan ke dalam kontrak forward, itu membutuhkan pertukaran mata uang. Sebaliknya, kalau opsi mata uang ini adalah hak atau opsi untuk menukar jumlah tertentu mata uang pada tanggal tertentu dengan nilai tertentu. Selanjutnya adalah yang terakhir, currency future contracts. Nah, serupa dengan kontrak forward mata uang, ini adalah kontrak berjangka mata uang. Kontrak yang membutuhkan pertukaran mata uang dalam jumlah tertentu pada tanggal tertentu dan pada nilai tukar tertentu dengan semua kondisi tetap yang tidak dapat disesuaikan. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai market instruments and institutions. Di sini, pasar valuta asing merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan pusat keuangan, di mana yang dimaksud pusat keuangan di sini termasuk jaringan pedagang valuta asing, bank perdagangan mata uang atau currency, dan perusahaan investasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Trading centers atau pusat perdagangan. Sebagian besar kota besar di dunia berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing. Tapi, tahun-tahun belakangan, hanya 3 negara dengan valuta asing,
dan pelaku pasar lainnya. Semua transaksi devisa dapat dilakukan di pasar OTC, di mana pemain utamanya adalah lembaga atau institusi keuangan besar. Pasar over the counter atau OTC telah berkembang pesat karena menawarkan manfaat yang berbeda untuk bisnis. Hal ini memungkinkan pebisnis untuk mencari secara bebas institusi yang memberikan harga terbaik atau terendah untuk melakukan transaksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak pandemi COVID-19 pada stabilitas sistem keuangan lebih buruk jika dibandingkan dengan masa krisis di tahun 2008. Harus modal keluar jauh lebih besar dibandingkan di tahun 2008 akibat tingkat kecemasan investor yang sangat tinggi. Selamat pagi, Pak Gubernur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada akhir Maret 2020 berada dalam kondisi sangat waspada. Menurut Sri Mulyani, seluruh indikator menunjukkan kondisi waspada tersebut, seperti semakin banyaknya dana asing yang keluar dari Indonesia, rupiah tertekan hingga gejolak di pasar saham. Kondisi akibat pandemi COVID-19 ini disebut Sri Mulyani lebih buruk dari krisis keuangan tahun 2008. Pada bulan Maret yang lalu, indeks volatility atau VIX menunjukkan tingkat kecemasan investor di pasar saham yang menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Akibat kinerja pasar saham di negara maju dan berkembang yang mengalami gejolak bahkan mendekati kepanikan dan kemudian merosot secara tajam. Indeks kepercayaan konsumen dan bisnis global juga mengalami penurunan tajam, melebihi bahkan tingkat penurunan pada saat terjadinya krisis tahun 2008. Negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar karena investor lebih memilih aset yang aman dalam bentuk dolar. Kementerian Keuangan mencatat, bulan Januari hingga Maret 2020 terjadi arus modal keluar atau capital outflow dari pasar keuangan Indonesia hingga 145,28 triliun rupiah atau jauh lebih besar dibanding saat krisis keuangan global tahun 2008 sebesar 69,9 triliun rupiah dan taper tantrum tahun 2013 sebesar 36 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah juga tertekan cukup dalam. Akhir Februari 2020, rupiah tercatat sebesar 14.318 per dolar Amerika dan melemah pada pekan kedua Maret 2020 hingga mencapai level 16.575 per dolar pada 23 Maret 2020. Namun saat ini, rupiah sudah mulai stabil. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan rupiah. Di antaranya, menurunkan suku bunga acuan, melonggarkan kebijakan makroprudensial, dan melakukan injeksi likuiditas. Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas atau disebut quantitative easing ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Kalau bisa diupdate hingga Mei 2020 ini, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar 503,8 triliun rupiah. Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimbo Santoso mengungkapkan, sektor jasa keuangan hingga April masih terjaga stabil. Rasio kecukupan modal perbankan maupun asuransi masih cukup tinggi, meski turun dibanding akhir tahun lalu. Maret 2020, rasio kecukupan modal perbankan sebesar 21,77%, turun dibanding posisi bulan Desember 2019 sebesar 23,31%. Sementara rasio kecukupan modal perusahaan asuransi jiwa sebesar 642,7% dan asuransi umum sebesar 297,3%. Rasio kredit bermasalah perbankan juga terbilang masih aman, meski terjadi peningkatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Keuangan global memang sedang mengalami radang, tidak hanya di Indonesia, seluruh negara itu memang mengira dan juga memperkirakan dampak dari coronavirus itu memang menyebar.
Virus corona menjadi ketakutan terbesar bagi perekonomian dunia. Telah memperhitungkan lebih dari setengah mata uang perdagangan global, yaitu ada Inggris, Amerika, dan Jepang. Oleh karena itu, sebagian besar perdagangan ini berlangsung di ibu kota keuangan London, New York, dan Tokyo. Dalam hal ini, London mendominasi pasar valuta asing karena alasan bersejarah dan geografis. Pedagang Inggris perlu pertukaran mata uang dari berbagai negara, dan London secara alami mengambil peran pusat perdagangan. London dengan cepat mendominasi pasar, dan hal itu didukung karena lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah antara Amerika Utara dan Asia. Faktor kunci juga terletak pada zona waktunya. London membuka bisnis karena pasar di Asia sedang menutup perdagangan untuk hari itu. Ketika New York dibuka untuk perdagangan di pagi hari, perdagangan mulai volatil dan berliku di London. Kemudian yang kedua ada important currencies. Meskipun Britania Raya atau Inggris adalah lokasi utama perdagangan valuta asing dan US dollar merupakan mata uang yang mendominasi pasar valuta asing, dominasi US dollar menjadikan mata uang AS digunakan sebagai perantara untuk mengkonversi dana antara dua mata uang lainnya. Adapun mata uang yang sering terlibat dalam transaksi mata uang adalah US dollar, Uni Eropa Euro, Yen Jepang, dan Pound Sterling Inggris. Salah satu alasan US dollar menjadi mata uang acuan atau kendaraan utama adalah karena Amerika Serikat adalah negara dengan perdagangan terbesar. Banyak perusahaan dan bank-bank memiliki simpanan dolar, sehingga mudah untuk bertukar mata uang lain dengan US dollar. Alasan lain adalah bahwa setelah Perang Dunia Kedua atau World War II, semua mata uang asing di dunia secara tidak langsung terikat ke dolar Amerika, karena itu adalah mata uang yang paling stabil. Kemudian ada interbank market. Interbank market di mana di pasar antar bank inilah bank-bank terbesar di dunia menukar mata uang spot dan forward rates. Perusahaan cenderung mendapatkan layanan valuta asing dari bank tempat mereka melakukan sebagian besar bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, bank beralih menjadi broker valuta asing yang mempertahankan jaringan bank yang luas di mana mereka mendapatkan mata uang yang jarang diperdagangkan. Di pasar antar bank, bank bertindak sebagai agen untuk perusahaan klien. Selain mengalokasikan dan sebagai media bertukar mata uang, bank biasanya menawarkan saran tentang strategi perdagangan atau trading strategy, memasok berbagai instrumen mata uang, dan menyediakan layanan manajemen risiko lainnya. Bank juga membantu klien mengelola risiko nilai tukar dengan memberikan informasi tentang peraturan dan regulasi di dunia. Large banks atau bank besar di pasar antar bank menggunakan pengaruh mereka di pasar mata uang untuk mendapatkan tarif yang lebih baik untuk klien terbesar mereka. Bisnis kecil dan menengah seringkali tidak bisa mendapatkan nilai tukar yang terbaik, karena mereka hanya berurusan dalam volume kecil mata uang dan agak jarang melakukannya. Perusahaan kecil mungkin mendapatkan kutipan nilai tukar yang lebih baik dari diskon internasional layanan pembayaran. Kemudian ada clearing mechanism. Mekanisme clearing ini merupakan elemen penting dari pasar antar bank. Transaksi valuta asing di antara bank dan pialang valuta asing terus terjadi. Akun tidak disettle setelah setiap perdagangan individu, tetapi disettle setelah jumlah transaksi yang telah selesai. Proses menggabungkan mata uang yang berutang pada satu bank lain dan kemudian melakukan penyelesaian transaksi inilah yang disebut clearing. Bertahun-tahun yang lalu, bank melakukan clearing setiap hari atau setiap 2 hari, dan mereka secara fisik bertukar mata uang dengan bank. Namun saat ini, clearing dilakukan lebih sering dan terjadi secara digital, yang menghilangkan kebutuhan untuk memperdagangkan mata uang secara fisik. Securities Exchange. Securities Exchange ini dikenal juga dengan sebutan sekuritas, yang dimana hal ini mengkhususkan diri dalam transaksi berjangka mata uang dan opsi. Jual beli mata uang di bursa ini memerlukan penggunaan broker sekuritas, guna memfasilitasi transaksi dengan mentransmisikan dan menjalankan order dari klien. Transaksi di bursa efek banyak lebih kecil dari yang ada di pasar, antar bank, dan bervariasi menurut setiap mata uang. Pertukaran terkemuka yang berurusan dengan sebagian besar kelas aset utama, berjangka dan opsi adalah CME Group Inc. CME Group menggabungkan operasi berjangka dan opsi perdagangan Dewan Chicago, Chicago Mercantile Exchange, dan New York Mercantile Exchange. Terdapat juga Securities Exchange di negara lain, seperti di London, Inggris terdapat London International Financial Futures Exchange yang memperdagangkan transaksi berjangka dan opsi. Di Amerika sendiri ada perdagangan opsi mata uang berjangka hanya terdapat pada Bursa Efek Philadelphia. Dan yang terakhir ada over the counter market. Over the counter market ini sering disingkat dengan sebutan OTC
Pasar OTC ini merupakan pertukaran desentralisasi yang mencakup jaringan komputer global. Para investor berbondong-bondong menarik modalnya dari aset-aset berisiko di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bank Indonesia mencatat, hingga 27 Februari secara neto, arus modal yang keluar dari RI mencapai 30,8 triliun rupiah, yang terdiri dari surat berharga negara sebesar 26,2 triliun rupiah dan pasar saham sebesar 4,1 triliun rupiah. Hal inilah yang membuat rupiah turun ke level 14 ribuan per dolar Amerika setelah 2 bulan lebih mampu bertengger di angka 13 ribuan per dolar Amerika. Melihat rontoknya pasar keuangan, BI menyatakan telah masuk ke pasar dan mengambil langkah kebijakan moneternya melalui triple intervention untuk menstabilkan rupiah. Intervensi di 3 aspek. Satu, kita intervensi di spot, yaitu menjual falas untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah, itu satu di spot. Juga kita intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah melalui forward, yaitu melalui domestic non-delivery forward, itu kita juga lakukan. Kita juga intervensi melalui pembelian SBN yang dilepas oleh investor asing. Namun rupiah tak sendiri. Pelemahan mata uang Garuda juga diikuti depresiasi mata uang Asia lainnya. Pelemahan rupiah relatif lebih rendah dibanding pelemahan mata uang lain. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai, pelemahan rupiah yang tidak sedalam koreksi mata uang lainnya merupakan hasil dari stimulus moneter yang dikeluarkan BI. Namun arah pelemahan nilai tukar rupiah ke depannya tetap bergantung seberapa lama wabah corona merebak. Dengan koreksi yang terjadi saat ini di pasar keuangan, ini juga domestik kita tentunya ini masih relatif masih terukur. Ya, artinya ini berarti juga menjadi salah satu dampak dari respon stabilisasi yang dilakukan oleh BI melalui triple intervention-nya. Ya, kalau tidak ada ini pun juga saya pikir selama tadi COVID-19 ini bisa terkonten dengan di kuartal 1 akhir ataupun awal kuartal kedua, saya pikir rupiah pun juga akan kembali lagi ke level fundamentalnya, karena sekali lagi bahwa ini. Gubernur BI Peri Warjio menyatakan, corona memang berdampak besar terhadap pasar keuangan sepanjang Februari. Namun BI optimistis kondisi pasar akan membaik pada April hingga 6 bulan ke depan, meski belum bisa pulih secara keseluruhan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah pengucapan kata dan sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.